Selamat datang di saluran 62. Diisukan PKI yang bangkit, kok malah ISIS yang keluar? Ditulis oleh Ahmad Reza, sumber Sewor. Isu kebangkitan PKI kembali memanas akhir-akhir ini, khususnya di bulan Mei. Tentu ini tidak biasa, karena biasanya isu ini dimunculkan menjelang 30 September. Namun, alih-alih kebangkitan PKI, yang keluar malah pengikut ISIS dengan segala aktivitas terornya. Kejadiannya bertepatan dengan hari libur nasional terkait hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni kemarin. Polsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan diserang oleh orang tak dikenal OTK dengan membawa senjata tajam. Dilansir dari kompas.com, dari informasi yang dihimpun, penyerangan kantor polsek tersebut dilakukan pada Senin 1 Juni 2020 sekitar pukul 2.15 WITA. Adapun petugas piket yang berjaga saat itu diantaranya adalah Brigadir Leonardo Latu Papua, Kepala SPKT 3, Brigadir Joman Sahat Manik Raja, dan Bribda M. Asbi. Saat itu, pelaku yang belakangan diketahui bernama Abdul Rahman 19 tahun tersebut datang sendiri ke polsek dengan membawa pedang dan membakar satu unit kendaraan dinas. Setelah melakukan pembakaran, pelaku langsung masuk ke dalam kantor di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan menyerang Brigadir Leonardo dengan senjata yang digunakan. Meski sempat ada perlawanan, Brigadir Leonardo diketahui tewas setelah mendapat sabetan sajam oleh pelaku. Kejadian selanjutnya, pelaku membabi buta menyerang aparat kepolisian lainnya sehingga terpaksa aparat mengambil tindakan tegas. Pelaku tewas di tempat. Di tas kecil pelaku, aparat menemukan kartu tanda ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Kepolisian Kalimantan Selatan menyebutkan mereka menemukan sejumlah barang dan dokumen organisasi teroris ISIS dari tas pinggang pelaku penyerangan. Kabid Humas Polda Kalsel Muhammad Rifai mengatakan barang dan dokumen yang ditemukan berupa syal dan kartu tanda ISIS serta selembar surat wasiat bertulis tangan serta sebuah Al-Quran kecil. Memang benar ada dokumen ISIS. Sekarang masih kita dalami sejauh mana keterlibatan pelaku dengan kelompok itu, kata Rifai di Banjarmasin, seperti dilaporkan kantor berita Antara pada Senin 1 Juni. Dugaan sementara, pelaku adalah anggota ISIS atau minimal simpatisannya. ISIS boleh-boleh saja kalah di mana-mana, namun ideologi mereka masih tersimpan dalam benak para pengikutnya. Suatu saat ketika kesempatan bertemu dengan peluang, bukan tak mungkin kelompok sejenis ISIS akan menggeliat dan hidup kembali. Serupa dengan ISIS, sesungguhnya sejarah Islam mengenal kelompok yang hampir serupa, yakni kaum Khawarij. Mereka memerangi umat muslim lain yang berbeda pandangan. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan kekerasan dan tak sungkan untuk mencap kelompok yang tidak sejalan dengan mereka sebagai kafir. Kaum Khawarij musnah seiring dengan waktu, namun ideologinya masih tetap hidup. Di sekarang ini mereka bersalin rupa menjadi kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, HTI, dan ISIS. Ideologinya tidak jauh-jauh dari Wahabisme, terorisme, penggulingan kekuasaan yang sah, serta pendirian khilafah versi mereka adalah agenda yang mereka usung. Bahayanya lagi, mereka kini bergerak sendirian, mandiri tanpa komando. Bahkan aksi-aksi mereka pelajari sendiri alias otodidak. Nah, jenis terorisme seperti ini yang berkembang 5 tahun terakhir ini. Hal ini sungguh mengkhawatirkan. Jenis terorisme ini disebut sebagai teroris lone wolf. Pihak barat pun merasa kewalahan untuk menghadapi jenis terorisme semacam ini. Dikutip dari TheGuardian.com, Jason Burke menulis, "The lone wolf has, for many observers, come to represent the most urgent security threat faced by the West. The term, which describes an individual actor who strikes alone and is not affiliated with any larger group, is now widely used by politicians, journalists, security officials, and the general public." Maka mengatasi jenis terorisme ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan Densus 88. Lebih dari itu, deradikalisasi masih menjadi PR besar di negeri ini. Meski pemerintahan ini lebih berani dari pemerintahan sebelumnya, yakni dengan membubarkan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dan menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Namun para aktivis HTI masih berkeliaran bebas menjual ideologi mereka ke tengah masyarakat.
Pembubaran HTI dan Perpu masih di atas kertas. Realitasnya mereka masih merasa aman sentosa untuk membrainwash masyarakat dengan ideologi basi yang mereka tawarkan. Jadi pertanyaannya, apakah Indonesia oke-oke saja terkait radikalisme? Jawabannya tidak. Lihat saja survei-survei yang dilakukan tentang isu tersebut. Selama 1 dasawarsa terakhir, tanah air kita kerap dengan aksi-aksi intoleran yang berasal dari radikalisme dan fundamentalisme. Menurut Yeni Wahid, pendiri dari Wahid Institute, survei terakhir tentang intoleransi dan radikalisme cukup mencemaskan. Berdasarkan hasil survei itu, di atas 70% orang Indonesia tidak bersedia melakukan tindakan radikal. Hanya 0,4% yang bersedia melakukan tindakan radikal. Angka 0,4% itu bila diproyeksikan ke jumlah penduduk Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar. Potensi radikalisme ini, kata Yeni, mencemaskan. Pasalnya ada 7% orang berpotensi radikalisme di Indonesia. Untungnya dukungan terhadap Pancasila memiliki presentasi yang tinggi dalam survei yang dilakukan Wahid Institute. Total hampir 90% masyarakat Indonesia mendukung Pancasila sehingga tidak akan melakukan tindakan radikal. Dikutip dari mediaindonesia.com.